Halo, selamat datang kembali di Lelaki Tidak Bercerita. Kali ini episode ke-13. Yes, dan hari ini pengen ceritain apa ya? Pengen ceritain soal lelaki yang curhat lagi. Bukan cerita gue ya, tapi ya ada seseorang lah ya yang cerita soal dia gagal move on sama pasangannya. Bukan pasangannya, malah mantan pasangannya sebenarnya. Bukan mantan juga, tapi lebih ke kayak gimana sih gue mendeskripsikannya, deket tapi nggak jadian. Nah itu dia, deket tapi nggak jadian, padahal sudah kayaknya saling tahu gimana rasanya masing-masing, maksudnya perasaan masing-masing, tapi kok nggak jadian. Dan pada akhirnya si cewek ini yang ceritakan ke gue, si cowoknya ya, si lelakinya. Nah ternyata beberapa hari yang lalu si cewek ngepost di WA story bahwa dia sudah dengan lelaki lain. Nggak jelas sosok cowoknya seperti apa, cuman ya dari storynya kita bisa ngeliat lah pas dia ngasih lihat storynya, ya kelihatan lah bahwa dia sudah dengan seseorang gitu ya. Jadi si lelaki yang bercerita ini dibilang menyesal, mungkin ada menyesal, tapi terus gue tanya, iya ngapain nyesal, maksudnya lu kan gak bertindak apa-apa gitu kan, lu juga nggak, iya lu udah tahu rasa masing-masing tapi nggak gerak gitu, maksudnya ya mungkin menganggap ya udah ngalir aja gitu, ternyata keduluan sama yang lain. Lelaki lain lebih berani untuk menembak si ceweknya daripada lu, gue bilang. Jadi ya udah terima nasib, mau gimana dong. Biar yang setiap hari bangunin, setiap hari ngingetin makan, setiap hari nanyain bagaimana hari ini, itu kayaknya bakal kalah dengan yang lebih ke take action, yang ambil aksi lebih dulu. Bukan nanya makan tapi ngajak makan, bukan bilang kangen tapi ngajak ketemuan, langsung nelpon misalnya, atau nggak nanya tapi langsung ngajak aja. Sama kayak ini, jadinya nggak nanya soal gimana perasaan tapi langsung ngajak untuk jadian. Ya akhirnya kalah langkah deh. Terus dia nanya ke gua kan, bagusnya di chat apa gitu kan buat ngomentarin storynya. Ya gua bilang ngapain ngechat, kan udah jelas dia ngepost story dengan cowok lain, ya berarti itu adalah sinyal buat siapapun termasuk lu yang mundur lah, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Ya lu juga udah kalah langkah, jadi ya udah, kalau masih mau nunggu silahkan, tapi kan buat apa juga, kan masih ada yang lain kalau pengen nyari dan mau untuk nyari gitu kan. Jadi ya jangan sampai terlambat lah buat lelaki-lelaki di luar sana yang mungkin saat ini berada dalam situasi itu, dekat sama satu cewek, sepertinya sudah saling kasih sinyal, udah kemana-mana bareng, udah ngapa-ngapain bareng, maksudnya ya hal-hal yang positif lah, nonton atau ya apapun itu udah dilakuin bareng-bareng, dan sebenarnya udah saling klik aja, cuman belum menyatakan perasaan. Gua rasa ini waktunya deh, mumpung ini long weekend, ajakin jalan, cari momen untuk ditembak daripada nanti keduluan sama yang lain. Karena ketika lu udah keduluan sama yang lain, maka seluruh usaha lu yang sudah dilakukan sebelumnya itu nggak ada apa-apanya. Jadi yang mending take action sekarang, jangan kelamaan ngerasa nyaman di situasi yang
nanggung ini, dia tahu kok kalian deket, kalian sering chattingan, sering teleponan, kemana-mana bareng, makan bareng, nganter dia juga, segala macam. Tapi lu nggak nembak, ngapain? Mau jadi apa? Nanti malah jadi kayak teman gue itu, menyesal ketika si cewek itu ngepost ternyata dia udah dengan lelaki lain. Salah nggak ceweknya? Nggak salah juga, karena dari awal nggak ada hubungan yang pasti, nggak ada orang yang senang digantung, ya nggak sih? Jadi pastiin aja kalau lu sekarang ada di posisi itu, gas, tembak langsung. Itu dulu kali ya cerita hari ini tentang kekalahan karena terlambat mengambil keputusan. Teman-teman lelaki-lelaki yang ingin bercerita masih ditungguin, boleh di komen di video ini dan nanti akan dibacain. Oke, segitu dulu. Oh, gue jadi kagok ya. Padahal udah sering tag. Ya udahlah. Thank you ya udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di Lelaki Tidak Bercerita selanjutnya. Bye bye.